Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes out? Kerjasama umat beragama menurut pandangan Islam. Kerukunan umat beragama dalam Islam yakni uhuwah Islamiyah. Uhuwah Islamiyah berasal dari kata dasar aku yang berarti saudara, teman, sahabat. Kata uhuwah sebagai kata jadian dan mempunyai pengertian atau menjadi kata benda abstrak, persaudaraan, persahabatan, dan dapat pula berarti pergaulan. Sedangkan Islahiyah berasal dari kata Islam yang dalam hal ini menjadi atau memberi sifat uhuwah, sehingga jika dipadukan antara kata uhuwah dan Islamiyah akan berarti persaudaraan Islam atau pergaulan menurut Islam. Dapat dikatakan bahwa pengertian uhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan, di mana antara yang satu dengan yang lain seakan-akan berada dalam satu ikatan. Ada hadis yang mengatakan bahwa hubungan persahabatan antara sesama Islam dalam menjamin ukhuwah Islamiyah yang berarti bahwa antara umat Islam itu laksana satu tubuh. Apabila sakit salah satu anggota badan itu, maka seluruh badan akan merasakan sakitnya. Dikatakan juga bahwa umat Islam itu bagaikan satu hubungan antar umat beragama. Manusia diciptakan bersuku-suku dan dengan berbagai agama. Oleh karena itu, untuk menjalin kerjasama itu, kita harus menjalin kerjasama antar umat beragama agar tercipta kedamaian dan tidak adanya kerusakan di bumi ini. Agama Islam diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya. Sesuai dengan hakikat manusia itu, agama Islam mengatur hubungan antar manusia, baik sesama muslim maupun muslim dengan umat yang lain. Pandangan Islam tentang agama lain. Nah, dalam pandangan Islam, sikap menghargai dan toleransi kepada pemeluk agama lain adalah mutlak untuk dijalankan atau pluralitas, namun bukan berarti beranggapan bahwa semua agama adalah sama. Pluralisme artinya tidak menganggap bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang kalian sembah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menentang paham pluralisme dalam agama Islam. Namun demikian, paham pluralisme ini banyak dijalankan dan kian disebarkan oleh kalangan muslim itu sendiri. Agama Islam mengakui keberagaman agama yang dianut oleh manusia. Karena itu, ia tidak hanya mengajarkan tata cara hubungan sesama umat Islam, tetapi juga hubungan dengan umat beragama lain. Islam adalah agama yang mengembangkan kedamaian dan kesejahteraan seluruh alam. Karena itu, Islam mengajarkan umatnya untuk tidak memaksa orang lain untuk menganut agama Islam, tetapi mendorong umatnya untuk memperlihatkan kepada orang lain penampilan yang baik sehingga menyenangkan untuk didekati dan diakrabi. Rasulullah SAW mencontohkan hubungan yang baik dengan pamannya yang bukan muslim, sehingga karena budi pekertinya itu banyak orang tertarik kepada Islam. Toleransi dan kerjasama dalam beragama berarti sikap yang harus ada dalam diri seseorang untuk menciptakan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan damai. Beberapa hal yang perlu dikembangkan dalam memupuk sikap toleransi dan mengembangkan kerjasama antar umat beragama, yaitu yang pertama, menanamkan sikap saling menghargai antar umat beragama. Yang kedua, memiliki kesadaran terhadap diri sendiri bahwa perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bisa menerima perbedaan antar umat beragama. Yang ketiga, yaitu saling mengasihi satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan menghilangkan prasangka buruk terhadap perbedaan satu sama lain. Yang keempat, yaitu menciptakan suasana kehidupan beragama yang nyaman dan kondusif untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Sebab konflik keagamaan di Indonesia.
Konflik itu menyangkut masalah keagamaan, yakni pertentangan yang menggunakan simbol, identitas, dan ideologi keagamaan. Maka konflik tersebut dinamakan konflik keagamaan. Nah, konflik keagamaan ini memiliki beberapa unsur, yaitu yang pertama, adanya dua belah pihak baik satu agama atau beberapa agama yang terlibat konflik atau disebut partisan. Yang kedua, adanya tujuan tertentu yang menjadikan munculnya konflik. Yang ketiga, adanya perbedaan pemikiran, perasaan, dan tindak di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan hasil atau tujuan dari konflik. Yang keempat, adanya kepentingan di antara dua belah pihak yang saling bertentangan, baik itu pribadi maupun kelompok. Untuk menghindari konflik keagamaan sehingga terciptanya suasana damai dan rukun, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, menonjolkan persamaan. Yang kedua, melibatkan pemeluk agama lain dalam kegiatan sosial. Yang ketiga, menjauhi sikap egoisme. Yang keempat, pembinaan individu. Dan yang terakhir yaitu saling membantu. Indonesia merupakan negara dengan ragam budaya dan agama. Dengan adanya perbedaan budaya, agama, bahkan warna kulit sekalipun, bukanlah penghalang untuk saling menghargai dan menghormati. Keindahan akan tampak ketika kita mau bersatu dalam menerima perbedaan, bersatu menciptakan kedamaian. Tak perlu kata, tak perlu gaya, karena toleransi sesungguhnya adalah